Di bawah pengaturan Yang Siwen, anggota tim sepak bola HKUST tinggal di Junlin International Hotel dekat stadion di Nanjing. Sekitar setengah jam setelah semua orang check-in, dua pria muda berpakaian seperti turis asing, seorang pria dan seorang wanita, muncul di lobi hotel dengan tas travel di punggung mereka. Kedua orang ini kuat, mata mereka sangat cerah, dan mereka tidak membuka kamar di meja depan, mereka berjalan lurus menuju lift. Setelah memasuki lift, pemuda itu langsung menekan lantai 15. Ketika pintu lift ditutup, wanita muda itu bertanya dengan suara rendah, baik Liu dan Yang Siren tinggal di lantai 15, kan? Jangan khawatir, saya sudah menyelidiki, mereka sudah memesan kamar di sini sebelum sampai di Nanjing. Pria muda itu menjawab dengan suara rendah. Pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dari lift dan membuka pintu lift yang akan menutup lagi. Maaf, tunggu sebentar. Seorang pria kuat dengan pakaian olahraga masuk. Rongga mata pria itu agak dalam, hidungnya cukup lurus, dan fitur wajahnya terdefinisi dengan baik. Dia adalah wajah khas barat. Tapi dia memiliki kulit kuning, mata hitam, dan rambut hitam, tetapi rambut hitamnya secara alami keriting. Pada pandangan pertama, dia terlihat seperti ras campuran. Pria ras campuran yang tiba-tiba masuk ke dalam lift, baik pria maupun wanita muda tampak sedikit menjijikkan. Tapi kalian tidak bisa merasakan rasa jijik kedua orang itu terhadap pria ras campuran itu. Saat pintu lift ditutup kembali dan lift naik, dia pun berinisiatif untuk mengobrol dengan mereka berdua. Hei, tampan dan cantik, apakah kamu mengunjungi Nanjing? Aku juga di sini untuk bepergian. Aku dari luar negeri. Ngomong-ngomong, apa kalian berdua pasangan? Jangan abaikan aku, apa gunanya semua orang berbicara? Bahkan jika para pria dan wanita muda menolaknya pada awalnya, tetapi setelah mendengarkannya mengucapkan 3 kata, mereka secara tidak sadar merasakan sentuhan kebaikan terhadapnya. Perkenalkan, namaku Heyer. Pria berdarah campuran itu memiliki senyum aneh di wajahnya saat ini. Aku berasal dari dunia bawah. Di dunia bawah barat, dan salah satu dari 9 utusan ekstasi, di bawah Lord Yama, siapa kalian berdua? Apa namanya? Untuk apa? Nama saya Gokeos, saya berasal dari Poison Woman di kota raja, dan saya di sini untuk membunuh Liu dan Yang Siren. Seperti mantra, katanya dengan tatapan datar. Wanita muda itu juga berada dalam situasi yang sama, dan berkata tanpa pembelaan, nama saya Melissa Wang, dan saya juga berasal dari Poison Woman. Saya juga ingin membunuh Liu dengan kakak senior Guo Chaos. Heyer tersenyum dan menepuk para pemuda itu. Dan wanita di pundak, kamu sangat jujur dan berperilaku sangat baik, jadi, apakah kamu punya kaki tangan? Ya. Kami memiliki 4 teman sekelas kami yang juga di Nanjing. Oh. Mendengar jawaban keduanya, senyum di wajah Heyer semakin lebar, di mana mereka, bagaimana cara menghubungi mereka? Kami tersebar, tidak tahu di mana mereka sekarang. Jika Anda ingin menghubungi mereka, gunakan saja sinyal jaringan untuk dihubungi. Kami biasanya mengirim sinyal di forum bela diri, memposting langsung, dan mengirim posting yang dimulai dengan 31 ibu, dan tentu saja seseorang akan membalas dengan cara 31 ibu. 31 ibu, ditambahkan di bersama adalah kata racun, dan ini adalah cara orang-orang di Poison Woman terhubung. Melissa Wang menjelaskan hampir semua metode kontak Poison Woman kepada Heyer. Ding! Pada saat ini, lift tiba di lantai tempat Liu tinggal. Ketika pintu lift terbuka, Liu berdiri di luar pintu masuk lift sambil tersenyum. Namun, Guo Chaos dan Melissa Wang, yang ada di sini untuk membunuh Liu, tidak bereaksi sama sekali setelah melihat Liu. Liu melangkah ke lift seolah-olah tidak ada yang terjadi. Heyer menekan tombol di lantai atas, dan pintu lift tertutup lagi. Beberapa menit kemudian, Liu dan yang lainnya muncul di atap Junlin International Hotel. Keempatnya berdiri di dekat atap dan melihat ke jalan yang ramai di bawah. Wajahnya tampak tenang. Bos, kekuatan dunia bawah Huaxia umumnya lemah, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi genangan air di dunia seni bela diri Huaxia agak dalam. Heyer menoleh untuk melihat Liu. Di antara semua agen pemikat jiwa, kecuali Irene selain itu, pria ras campuran ini adalah orang yang berperilaku paling santai terhadap Liu. Liu, seni bela diri Huaxia adalah yang terbaik di dunia. Tentu saja, lingkaran ini tak terduga. Bahkan jika itu adalah masyarakat yang beradab sekarang, bahkan jika tidak banyak orang yang berlatih seni bela diri seperti di zaman kuno, kedalaman airnya masih di luar pemahaman orang biasa. Bos, apakah Anda takut? Saya takut. Ketika saya pertama kali memasuki dunia bawah tanah barat, Anda juga mengatakan bahwa kolam ini sangat dalam, tetapi saya masih seekor naga di sana, apakah aku akan takut? Keyakinan Liu menular. Ketika dia tiba di Heyer, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, ya, karena kamu adalah Tuan Yama dari dunia bawah tanah barat. Jika Anda mengatakan Anda bisa melakukannya, Anda pasti akan melakukannya. Bertaruh padaku, haha. Liu mengangkat bahu Heyer dan membungkuk sambil tersenyum. Memotong. Heyer cemberut dan berkata, kamu tidak perlu menyebutkan masalah ini setiap kali kamu mengobrol denganku sendirian, kan? Aku akui, aku ditanam di tangan bosmu, oke. Haha. Liu masih tertawa, hanya saudara Liu sendiri yang tahu betapa hebatnya pria ras campuran yang dia taklukkan. Pria yang bisa menghipnotis orang bahkan dengan sekali pandang ini pernah dikenal sebagai penghipnotis nomor 1 dunia di barat. Keberadaan ini adalah keberadaan mengerikan yang pernah hampir menghancurkan negara tertentu di Afrika. Ketika Alena Ye pertama kali menangkap Liu, di ruang interogasi, Liu menggoda Ye Ziqiu dengan trik hipnosis, yang merupakan trik yang dia pelajari dari Heyer ini. Oke bos, berhenti tertawa, bagaimana dengan dua orang ini, apa yang harus saya lakukan?
Heyer menunjuk Guo Keos dan Melissa Wang di sampingnya. Kedua orang ini terhipnotis olehmu. Aku akan bermain dengan mereka. Liu memberi isyarat kepada Guo Keos dan Melissa Wang, kedua orang ini berjalan dengan patuh di depan Liu. Liu bertanya sambil tersenyum, apakah kalian berdua membunuh ingin seseorang? Maksudku jenis membunuh orang tak bersalah. Ia dibunuh. Sebagai murid seni bela diri racun. Kami harus menyerahkan nama mereka sebelum memasuki sekolah, dan mereka harus membunuh 3 orang secara acak sebelum mereka memenuhi syarat untuk memasuki seni bela diri racun. Anjing. Setelah mendengarkan jawaban dari 2 orang ini, Liu dan Heyer sama-sama berbicara bahasa kotor. Tidak heran Liu Jinglong mengatakan bahwa sekolah seni bela diri racun adalah hal yang sepele, dan organisasi seni bela diri ini benar-benar kacau. Bagus, dengan begitu saya tidak memiliki rasa bersalah psikologis ketika saya melakukan kalian berdua. Sudut mulut Liu memancing cibiran kematian, mari kita bermain permainan lompat dari gedung, gunakan permainan tebak batu, gunting, dan kain untuk memutuskan siapa yang melompat dari gedung, oke. Bagus. Guo Keos dan Melissa Wang berkata serempak. Kamu datang duluan. Liu menunjuk Guo Keos, jadi mereka berdua meletakkan tangan mereka di belakang punggung mereka pada saat yang sama. Batu, gunting, kain. Keduanya menebak tinju pada saat yang sama, Liu membuat batu, Guo membuat kain. Ah engah. Heyer di samping langsung tertawa, karena Liu kalah, dia melihat Liu menang terlalu banyak di depan. Orang lain, sampai-sampai membuatnya mati rasa. Dan Heyer jelas tidak suka menonton Liu menang, dia lebih suka menonton Liu kalah. Tapi Liu tidak frustrasi sama sekali, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo tebak tinju dan lompat dari gedung, aturannya adalah lompatan untuk menang, Guo Keos, kamu menang, lompat. Ah engah. Heyer menyemprot lagi, tetapi dia tidak menyangka bos raja yang biasanya agung memiliki sisi yang tidak tahu malu. Guo Keos, yang terhipnotis, berbalik dan melompat tanpa ragu-ragu setelah mendengarkan kata-kata Liu. Wih, bang. Orang ini benar-benar melompat, dan kemudian, sepanci bubur pecah di bawah di Hotel Internasional Junlin, dan insiden melompat menyebabkan gangguan besar. Ya Tuhan, seseorang melompat dari gedung. Sial. Orang ini masih sangat muda, kenapa dia tidak bisa memikirkannya? Untuk apa ini? Mungkin ini untuk cinta, ya ampun, kasihan. Tidak peduli seberapa kacau lantai bawah, Liu berminat untuk memperhatikan. Seperti yang dia katakan, dia tidak merasa bersalah secara psikologis karena membunuh orang seperti itu. Melissa Wang, ayo lanjutkan. Liu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Melissa Wang lagi. Oke. Melissa Wang segera mengangguk dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Batu, gunting, kain. Ah puff. Heyer tertawa lagi, karena kali ini Liu memberikan gunting, dan Melissa Wang memberikan kain, dan Liu Feng. Tetapi saudara Liu masih berkata dengan sungguh-sungguh, selamat, kesempatan untuk melompat dari gedung ini adalah milikmu, karena pecundang harus melompat. Heyer berbisik ke samping, bos, aku akan mematuhimu jika aku tidak mematuhi orang lain dalam hidupku. Wajahmu benar-benar lebih tebal dari tembok kota. Tepat saat Heyer berbicara, Melissa Wang melompat dan melompat dari atap. Jingkrak. Kedua murid seni bela diri beracun ini melompat dari gedung, dan Liu tidak peduli tentang bagaimana menghadapi mereka dan siapa yang akan berurusan dengan mereka di masa depan. Hei, karena kamu di sini, jangan bermalas-malasan. Liu berkata dengan tangan di belakang punggungnya, kekuatan di negara ini rumit, dan bosmu dan aku telah menyebabkan banyak masalah. Baru-baru ini, kamu telah membantu saya membersihkan sampah. Sampah. Bos, Anda senang menjadi pusat perhatian. Mengapa Anda memberi saya kesempatan ini? Tanya Heyer. Liu berkata sambil tersenyum, karena bosnya sibuk menjemput gadis-gadis. Aku tidak percaya. Heyer melengkungkan bibirnya dan berkata. Liu berkata dengan percaya diri, jangan percaya padaku, mungkin sekarang aku kembali ke kamarku, mungkin ada seorang wanita cantik menunggu di depan pintu bosku. Bos, kamu bagus dalam segala hal, tapi aku tidak suka kamu suka membual. Tidak bisakah kamu bertaruh? Oke, aku tidak percaya bahwa kamu akan selalu kalah dalam taruhan dalam hidup ini. Kalau begitu bertaruhlah di kasino No. 3 di Las Vegas. Saya mendengar bahwa No. 3 adalah tumpah ruah terpanas di seluruh kasino. Jika itu bisa diambil alih oleh dunia bawah kita, dompet semua orang akan penuh di masa depan. Ketika Liu menyebutkan kasino No. 3, sebuah bintang emas kecil melintas di matanya. Heyer berkata, oke, jika saya kalah, saya akan memberi Anda bos untuk mengambil No. 3. Tapi bagaimana jika Anda kalah? Jika saya kalah, saya akan mengajari Anda keterampilan internal yang tersisa dari seni bela diri. Untuk membantu Anda memasuki tingkat transformasi sesegera mungkin, bagaimana? Liu menggoda Heyer goda. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa penghipnotis yang sangat kuat ini masih seorang master seni bela diri, dan sekarang dia memiliki basis budidaya seni bela diri energi gelap. Anda tahu, Liu hanya pada tingkat energi gelap sebelumnya. Buat kesepakatan. Heyer berkata dengan penuh semangat, bos, ayo turun sekarang. Saya ingin melihat apakah ada wanita cantik yang menunggu di depan pintu Anda. Ayo pergi. Liu berbalik dan pergi, dan dengan tenang memasukkan tangannya ke dalam saku celananya. Bos, jangan mencoba mengirim pesan untuk menemukan seseorang, Anda dapat memanggil bilah pesan tanpa melihat ponsel Anda, dan kemampuan untuk mengedit pesan teks, saya sudah tahu. Hei, kamu terlalu banyak berpikir, kamu bos, saya yakin Anda tidak akan pernah itu tergantung pada kekuatan Anda, tetapi Anda tidak bisa mengalahkan orang tua itu.
Kalian berdua mengobrol satu demi satu dan turun dari atap, dan naik lift kembali ke lantai 15. Ketika pintu lift terbuka, meskipun Liu bertindak dengan tenang, dia sebenarnya sedikit gugup. Kecuali Yang Siren bisa pergi ke kamarnya untuk menemukannya, bagaimana mungkin ada wanita cantik yang akan datang ke pintu? Baru saja, dia benar-benar ingin mengirim pesan teks untuk meminta Nona Yang untuk bekerja sama, tetapi dia diekspos oleh Heyer, dan Raja Neraka yang bermartabat malu untuk menggunakan cara yang lebih rendah seperti itu. Namun, ketika Liu dan Heyer keluar dari pintu lift, mereka kebetulan melihat seorang gadis cantik dengan topi baseball dan pakaian kasual berdiri di depan kamar Liu. Pada saat ini, Heyer menjadi gila. Brengsek. Gadis-gadis cantik datang ke pintu. Benar-benar ada. Bos, saya mohon Anda mengajari saya cara mengambil gadis. Kali ini, saya benar-benar yakin. Batuk. Liu terbatuk 2 kali, dan mengangkat tangannya untuk menyeka poni pendek di depan dahinya. Ini benar-benar tidak dapat mengajarimu bahwa satu-satunya cara bagi seorang pria untuk menarik lawan jenis adalah pesona bawaannya, yang tidak kamu miliki. Apa? Aku kurang pesona. Heyer menunjuk hidungnya, bibirnya bergetar karena marah. Pria ras campuran ini benar-benar pria yang menawan dan sangat tampan. Dia benar-benar dipanggil oleh bosnya. Pada saat ini, kecantikan di depan pintu Liu benar-benar datang, dan ketika dia melihat Liu, dia menggigitnya. Dia menurunkan bibir bawahnya, matanya berkedip dengan warna menggoda yang membingungkan. Liu, kemana saja kamu? Orang-orang sudah lama mencarimu. Si cantik berjalan ke sisi Liu dan berkata dengan genit, mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan pantat Liu dengan keras. Wow! Mata Heyer menjadi lurus ketika dia melihat bahwa gadis di depannya tidak hanya cantik, tetapi juga sangat tidak terkendali sehingga dia akan memukul seorang pria segera setelah dia mengulurkan tangannya. Tetapi saudara Liu tidak senang saat ini, tangkai macam apa ini, bisakah kita melewatinya? Tidak apa-apa dipukul 2 kali di bandara di pagi hari, dan kemudian di hotel di sore hari. Liu, kamu lihat semua orang ada di sini, tidakkah kamu mengundangku untuk duduk di kamarmu? Si cantik meremas matanya ke Liu, mengangkat tangan kecilnya, dan menamparkan pantat Liu lagi. Terkunci. Kali ini, suara tamparan sangat keras, dan kemudian wajah cantik-cantik itu langsung memerah. Oh, kamu. Benar, kali ini Liu yang melakukannya lebih dulu. Mini, kamu suka bermain permainan memukul. Kakak Liu akan bermain denganmu, ayo pergi, ikuti kakak Liu ke kamar dan bersenang-senanglah. Liu melingkarkan lengannya di bahu si cantik dan berjalan menuju kamarnya. Itu benar, gadis cantik ini adalah Mini, pembawa acara wanita selebriti internet lele video. Mereka saling kenal di dalam pesawat saat Liu terbang ke kota Nanjing bersama Siren. Tapi mereka berpisah karena Mini kehilangan ponselnya. Sebenarnya ponselnya tidak hilang tapi disita oleh saudara Liu. Karena gadis ini menyebalkan, saya tidak berharap bertemu gadis ini di sini begitu cepat. Mini dipeluk oleh bahu Liu, dan dia sedikit malu pada awalnya, tetapi dia merasa lega ketika dia memikirkan dia secara terbuka menganiaya Liu di bandara hari ini. Tetapi sebagai seorang gadis, mudah untuk melakukan sesuatu yang gila. Sedikit tidak nyaman dengan pria besar yang memeluknya. Nah, bagaimana dengan temanmu itu? Mini kembali menatap Heyer. Liu berkata tanpa menoleh ke belakang, jangan perhatikan anjing itu, dia lelaki bengkok. Ah anjing. Heyer sangat marah karena dia adalah pria normal, oke. Kapan itu menjadi bengkok? Bos, Anda bertingkah seperti anjing dan melecehkan seekor anjing, apakah tidak apa-apa? Oh, ternyata melengkung, sangat menjijikkan. Apa yang membuat Heyer semakin tidak dapat diterima adalah bahwa Mini benar-benar berperang dingin dan berkata dengan nada yang sangat menjijikkan, orang seperti ini mesum, kakak Liu, kamu seharusnya tidak melakukan kontak dengan orang seperti ini di masa depan. Iya. Orang seperti ini anjing lajang yang bengkok, aku benar-benar tidak ingin memperhatikannya, itu sangat menyebalkan. Bang! Liu membuka pintu sambil berbicara dengan Mini, dan kemudian terdengar suara menutup pintu. Heyer, yang berdiri di depan lift, wajahnya lebih panjang dari pegunungan. Aku tidak tahan bos menggertakku seperti ini. Tidak, aku harus menangkap semua orang yang dikirim oleh Poison Woman untuk berurusan dengan bos. Aku akan mengeluarkannya. Jadi Heyer dengan cepat meninggalkan Hotel Internasional Kunlin, menemukan sebuah kafe internet, dan mulai menggunakan metode yang diajarkan Melissa Wang kepadanya untuk menghubungi orang lain dari sekolah seni bela diri racun. Setengah jam kemudian, seorang pemuda lain melakukan bunuh diri dengan melompat dari atap sebuah hotel. 1,5 jam kemudian, seorang wanita muda melompat dari gedung, hanya untuk diblokir oleh plug-in AC. Untungnya, dia tidak jatuh ke kematiannya, tetapi jatuh ke dalam keadaan vegetatif. Di tengah malam, satu lagi. Pemuda itu melompat dari gedung. Menurut saksi mata, pria itu terus berteriak saat melompat dari gedung, saya bengkok, saya terlahir bengkok. Karena dalam satu hari, pria dan wanita muda melompat dari gedung di banyak hotel, yang menarik banyak perhatian media, dan bahkan keesokan harinya, sebuah portal internet bahkan mengeluarkan tajuk utama, sebagai berita yang lagi viral. Liu ini pasti tidak tahu, dan tidak akan memperhatikan. Pada saat ini, Liu, duduk di kamarnya, menatap Mini di depannya dengan cermat dan main-main. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak memiliki niat buruk terhadapmu, aku hanya ingin memberimu wawancara langsung. Mini juga menatap Liu dengan tatapan keras kepala di matanya. Liu tersenyum dan berkata, hanya itu saja. Ya, lalu menurutmu ada apa? Wajah Mini telah lama kehilangan ekspresi menggoda yang disengaja, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi ramah dan bersahabat. Tersenyum, tapi kamu adalah nama yang sangat besar sekarang. Kamu harus sedikit sentimental tentang siaran langsung wawancara eksklusifmu.
Jadi, aku ingin anggur merah, dan kami akan mengaturnya sebagai makan malam dengan cahaya lilin untuk sementara siaran langsung, oke? Oke. Liu setuju tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, bisakah kamu mengembalikan ponselmu? Aku akan menggunakan ponsel itu untuk siaran langsung, kata Mini. Liu mengeluarkan ponsel Mini dari sakunya dan menyerahkannya. Setelah mengambil alih telepon, Mini segera menepuk dadanya dan berkata dengan ekspresi santai, tidak, itu benar-benar denganmu, kamu tidak melihat foto-foto di ponselku. Sama sekali tidak, itu kamu. Don jangan khawatir, kata Liu. Itu bagus, itu bagus. Mini buru-buru menyalakan ponselnya, dengan cepat memasuki backstage siaran langsung Lele Video, dan mengirim perkiraan siaran langsung kepada penggemar melalui Instagram dan WeChat. Segera setelah itu, seseorang mengetuk pintu Liu. Sebelum Liu Feng bisa membuka pintu, Mini bergegas. Ternyata pelayan membawa anggur merah dan steak, dan bahkan menyiapkan lilin. Ketika mobil makan didorong masuk, Mini mulai mengaturnya sendiri, mengatur mesin teh di dalam ruangan sebagai meja makan, dan menyalakan lilin dengan tangan. Setelah melakukan semua ini, Mini melepas topi bisbol di kepalanya, dan rambutnya yang basah membasahi punggung dan bahunya, yang bahkan lebih halus dari sutra. Ketika pelayan pergi sebagai pelayan, Mini melepas atasannya di depan Liu, memperlihatkan kemeja off-shoulder merah muda, yang langsung menambahkan cahaya yang tak terlukiskan padanya. Mata Liu terfokus pada Mini, dan ada senyum penuh arti di sudut mulutnya. Aku akan menuangkan anggur untukmu. Pada akhirnya, Mini menuangkan segelas anggur merah untuk Liu dengan sangat dekat, dan kemudian duduk di seberang Liu dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Apakah Anda pernah berlatih bela diri? Ketika Mini selesai menuangkan anggur, Liu tiba-tiba bertanya, penglihatan saya sangat bagus, langkah Anda jauh lebih ringan daripada orang biasa. Iya, saya telah berlatih menari selama 10 tahun. Mini menjawab dengan tenang. Oh. Wajah Liu menunjukkan ekspresi aslinya. Pada saat ini, layar ponsel Mini secara otomatis menyala, menunjukkan pengingat bahwa waktu siaran langsung sudah habis dan ruang siaran langsung dibuka secara otomatis. Mini tersenyum dan melambai ke ponselnya dengan terampil, menyapa penggemar dengan sikap ramah, dan menyesuaikan layar dari waktu ke waktu untuk membiarkan Liu muncul di kamera. Sudah pasti Mini memiliki jumlah penggemar yang luar biasa, dan butuh waktu kurang dari 5 menit untuk memulai siaran langsung. Data menunjukkan bahwa ribuan orang telah memasuki ruang siaran langsung, dan jumlah ini masih bertambah liar. Setelah sambutan pembukaan singkat, Mini juga melemparkan gimmick tes kecil, hari ini saya menguangkan semua orang. Saya berjanji untuk mengundang Liu untuk siaran langsung khusus. Pada saat yang sama, ada konten yang lebih inovatif dalam siaran langsung ini, yang dijamin akan mengejutkan semua orang, dan itu pasti akan mengejutkan semua orang. Begitu gimmick kecil ini keluar, rentetan itu segera menjadi gila. Dia memandang Liu dan mengangkat gelas di depannya, Liu, siaran langsung telah resmi dimulai, mari kita minum dulu. Oke, Chess. Liu dan Minis menyentuh gelas, lalu keduanya menyesap anggur merah secara bersamaan. Setelah meletakkan gelas anggur, senyum santai muncul di wajah Mini, ada 2 ide baru dalam siaran langsung ini, dan saya akan mengungkapkannya kepada semua orang sekarang. Pertama, ini adalah siaran langsung terakhir Mini di Lele Video. Juga siaran langsung perpisahan dengan teman-teman baik yang telah bersama Mini sepanjang waktu. Hanya titik keluar pertama ini, rentetan dengan panik memenuhi layar ponsel lagi. Mini mengubah kebiasaannya berkomunikasi secara serius dengan penggemar di masa lalu, dia tidak membaca isi rentetan ini, tetapi berkata pada dirinya sendiri, poin kedua adalah bahwa Anda bahkan lebih tidak terduga, wawancara ini dengan Tuan Liu. Acara langsung siaran, itu yang lain. Siaran langsung pembunuhan. Ketika dia mengucapkan kata-kata, siaran langsung pembunuhan, wajah Mini telah berubah dari seringainya. Seolah Liu tidak mendengar apa yang dikatakan Mini, dia mengambil gelas dan menyesap anggur merah lagi. Melihat bagaimana Liu minum, Mini berkata dengan bangga, Liu, pendengaranmu seharusnya tidak berfungsi sekarang, kan? Haha. Segera penglihatanmu juga akan mulai kabur, lalu sentuhanmu akan mati rasakan, lalu. Bersambung.